Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Movies Spesial Ramadan. Hari ini kita akan bercerita tentang salah satu sahabat Nabi yang sudah tidak asing namanya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Ada salah satu doa dari Rasulullah kepada beliau, yaitu semoga Allah memberkahi harta yang kau berikan, semoga Allah memberkahi harta yang kau simpan. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 8 orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Dan dia juga termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia juga salah satu dari 6 ahli syura pada pemilihan khalifah setelah Umar Al-Faruq. Jadi petinggi lah bahasanya dia tuh, karena dia pertama kali masuk Islam. Nama pada masa jahiliyahnya ini dia Abdu Amrin. Saat ia masuk Islam, Rasulullah memanggil dengan Abdurrahman. Dan inilah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Ya, Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah SAW masuk ke rumah Al-Arqam. Dan itu terjadi setelah 2 hari Abu Bakar memeluk Islam. Dia bisa Abu Bakar, langsung Abdurrahman bin Auf yang masuk Islam. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini juga merasakan penyiksaan seperti yang dirasakan oleh kaum muslimin pada saat itu. Dan ia mampu menghadapinya dengan sabar dan teguh. Ia menyelamatkan agamanya dengan melarikan diri ke Habasyah, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin lainnya. Saat Rasulullah SAW diizinkan untuk berhijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf termasuk orang-orang muhajirin yang pertama yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Gitu. Sesampainya di Madinah, kemudian Rasulullah menjadikan kaum muhajirin dan ansor sebagai saudara. Lalu Abdurrahman bin Auf dijadiin saudara sama Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Ketika Sa'ad berkata kepada saudara barunya, "Ya wahai saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang paling banyak hartanya. Aku memiliki 2 kebun dan aku mempunyai 2 istri. Silahkan pilihlah kebun yang mana yang kau sukai, sehingga aku akan memberinya padamu, dan pilihlah istriku yang mana yang kau sukai agar aku mentalaknya untukmu." Sampai kayak gitu, saudara baru Abdurrahman. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata kepada saudara barunya, "Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu, tapi tunjukkanlah kepadaku di mana pasar." Saat langsung nunjukin Abdurrahman tuh ya, yang diminta tunjukkan di mana pasar. Langsung tuh saat nunjukin Abdurrahman, "Nih di sini pasarnya." Gitu. Gak lama berselang, dia sudah mendapat, dia udah dapat nih ngumpulin duit ya, karena tahu pasar di mana. Langsung kekumpul duitnya sebagai mahar pengantin. Hingga akhirnya ia pun nikah. Ditunjukin pasar, langsung dagang, langsung dapat mahar untuk menikah. Kemudian datanglah Rasulullah SAW dengan membawa minyak wangi, dan beliau berkata, "Mahyam, ya Abdurrahman." Lalu Abdurrahman menjawab, "Aku menikah. Mahar apa yang kau berikan kepada istrimu?" Lalu dia menjawab, "Emas seberat atom." Ya bayangin, atom kecil ya, kecil gitu mas ya. Rasulullah SAW bersabda, "Buatlah walimah meski hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Kemudian Abdurrahman berkata, "Ini sepertinya dunia mendatangiku, sehingga aku merasa bila aku mengangkat sebuah batu, maka aku menduga bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Ini maksudnya di sini adalah ibarat kata nih, Abdurrahman jualan apa aja, ini jualan baterai, jualan batu itu jadi emas gitu. Kayak gitu. Ya pokoknya apa yang dipegang Abdurrahman itu jadi emas lah bahasanya kayak gitu. Kemudian Abdurrahman juga jihadnya nggak cuma jihad harta doang, dia pun ikut pada peristiwa perang Badar. Dia ngekill lah, bahasa sekarang tuh ngekill, atau dia berhasil ngebunuh musuh Allah yang salah satunya yang bernama petinggi Quraisy pada saat itu, yaitu Umair bin Utsman bin Ka'ab At-Taimi. Kemudian pada perang Uhud, ia termasuk orang yang teguh berjuang, tetap tak bergeming saat banyak orang yang lari takut kalah. Ia keluar dari perang dan tubuhnya ada lebih dari 20 luka. Ya, sebagian dari luka tersebut amat dalam, yang dapat dimasuki tangan seorang. Akan tapi jihad Abdurrahman bin Auf ini yang dia lakukan itu lebih dari apa ya, pokoknya intinya untuk Allah lah kayak gitu.
Kemudian selain itu, setelah dia berjihad dengan jiwanya, dia juga terkenal ya dengan jihad hartanya. Salah satu peristiwa ketika dia berjihad dengan hartanya adalah Rasulullah itu pengen memberangkatkan sebuah pasukan, ya. Terus Rasulullah bersabda, bersedekahlah kalian, sebab aku akan mengirimkan utusan. Ya, langsung Abdurrahman pulang ke rumahnya. Balik lagi, dia berkata, ya Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku pinjamkan kepada Tuhanku, dan 2.000 lagi aku sisakan untuk keluargaku. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberkahi harta yang kau berikan, dan semoga Ia memberkahi harta yang kau simpan. Rasulullah bilang kayak gitu. Kemudian gak situ doang, itu satu. Yang kedua di perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang terakhir ya yang Rasulullah SAW ikuti. Pada saat itu kebutuhan lagi banyak, karena kalau nggak salah perang Tabuk ini lagi mau ngelawan Romawi, dan ada salah satu namanya pasukan susah kayak gitu. Hingga akhirnya bahkan sampai Rasul ini, ya udah kalian gak usah berangkat karena kita nggak ada kendaraan, karena kamu tidak memiliki kendaraan. Dan akhirnya tanpa diduga Abdurrahman bin Auf ini sedekah dengan namanya 200 auqiyah dari emas. Sampai Umar bin Khattab bilang, menurutku Abdurrahman bin Auf ini telah berdosa, sebab ia tidak menyisakan apapun untuk keluarganya. Rasulullah SAW bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, apakah engkau telah menyisakan harta untuk keluargamu ya Abdurrahman? Lalu Abdurrahman menjawab, ya, aku telah sisakan untuk mereka lebih dari apa yang telah aku infakkan, dan lebih baik. Rasul bertanya lagi, berapa? Sebanyak apa yang telah Allah dan Rasulnya lalu dia jawab, sebanyak apa yang telah Allah dan Rasulnya janjikan dari rezeki, kebaikan dan balasan. Hingga akhirnya pasukannya tadi nggak bisa berangkat nih, jalan ke perang Tabuk. Ya, di sana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan kepada Abdurrahman bin Auf yang belum pernah diterima oleh muslimin lainnya, yaitu ketika waktu sholat tiba, Rasulullah SAW ini nggak ada di tempat nih. Hingga akhirnya Abdurrahman ditunjuk untuk jadi imam. Lagi jadi imam, hampir menyelesaikan rakaat pertama, Rasulullah gabung ya dengan jamaah mereka, dan akhirnya beliau jadi makmum ya, dan beliau mengikuti sholat di belakang Abdurrahman bin Auf. Kayak gitu. Ada nggak sih? Masya Allah. Bayangin ngimamin Rasul lagi perang. Apakah ada kemuliaan yang lebih dari seorang yang menjadi imam bagi pemimpin seluruh makhluk sekaligus pemimpin para nabi? Gak ada lagi ya. Cuman yang dikasih kemuliaan tuh Abdurrahman bin Auf, salah satunya. Kemudian setelah Rasul wafat, singkat cerita setelah Rasul wafat, Abdurrahman bin Auf lah yang mencukupi kebutuhan para istri Rasulullah, hingga sampai Abdurrahman bin Auf ini bersedekah ya, menjual tanahnya seharga 1.000 dinar. Kemudian dia bagikan tuh, udah dibagikan ke Bani Zuhro, ke orang-orang fakir, ke golongan muhajirin, terus ke para istri Nabi tadi. Bahkan dia sampai nemenin gitu, bukan sampai nemenin, sampai benar-benar ngejamin nih istri-istrinya Rasul ini nggak kekurangan kayak gitu. Pada suatu hari pernah ada di Madinah itu tiba-tiba kedatangan 700 kendaraan yang isinya itu ngebawa makanan sama barang-barang yang dibutuhin oleh penduduk Madinah. Wah, senang banget tuh penduduk saat itu. Bahkan sampai Aisyah radhiyallahu anha tuh bingung, ini ada apa sih rame-rame begini nih? Ada orang yang menjawab, ini adalah kafilah Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung dan makanan. Aisyah radhiyallahu anha Bunda Aisyah langsung bilang kayak gini, semoga Allah memberkahi harta yang telah ia berikan di dunia demi ganjaran akhirat yang lebih besar. Ya, insyaallah Abdurrahman bin Auf ini kalau soal tentang sedekah itu udah nggak ada deh. Tuh, masya Allah. Nih ada lagi ceritanya nih, ada kisahnya lagi nih. Ia pernah bersedekah, ya, dia pernah bersedekah 40.000 dirham perak. Itu yang terang-terangan. Tapi yang ngumpet-ngumpetnya disedekahi lagi tuh 40.000 dinar emas ya, masya Allah. Kemudian ia sedekah lagi dengan 100 auqiyah emas ya. Ia juga membawa para mujahidin dengan 500 kuda yang ia berikan.
Kemudian ia membeli 1.500 mujahidin dengan kendaraan. Kemudian ia membekali 1.500 mujahidin lainnya dengan kendaraan. Bayangin, 2.000 totalnya. Terus menjelang ia wafat, ia sangat banyak membebaskan para budak-budak. Gitu. Ia berpesan untuk memberikan 400 dinar emas kepada ahlul badar yang masih hidup. Maka mereka pun mengambil pemberian Abdurrahman ini, dan jumlah mereka saat itu mencapai 100 orang. Ya, kemudian ia juga mewariskan 1.000 unta, 100 kuda, dan 3.000 domba. Istrinya berjumlah 4 sehingga mereka mendapatkan seperempat dari 1/8. Masing-masing mereka mendapatkan 80.000 totalnya. Ia meninggalkan bertumpuk-tumpuk harta yang akan dia bagikan kepada seluruh ahli warisnya. Ya, dengan cara pokoknya dengan adil, dan ahli warisnya tuh gak bakal kehabisan deh dengan hartanya Abdurrahman bin Auf. Ya, yang kita petik ya dari Abdurrahman bin Auf ini, yang pertama, walaupun dia kaya, walaupun dia konglomerat ya, ada satu kisah dia tuh bahkan dalam pakaiannya sehari-hari sama kayak budak-budaknya ya. Jadi nggak ya mentang-mentang dia kaya, nggak serta-merta pakaian emas, nggak, sangat sederhana sekali ya. Bahkan orang-orang tuh bingung membedakan mana Abdurrahman bin Auf, mana budak-budaknya, sampai kayak gitu. Itu yang kita harus, walaupun kita kaya tetap harus sederhana. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini ridho dengan keuntungan yang sedikit, kayak gitu ya. Terus Abdurrahman bin Auf juga dia pintar dan bisa mencari celah ya. Kalau nggak salah dia tuh pernah membangun pasar ya, yang tadinya milik Yahudi jadi milik Islam, kayak gitu. Nah, hingga akhirnya Abdurrahman bin Auf ini walaupun banyak harta, dia tuh nggak buat harta yang banyak ini nggak membuat Abdurrahman bin Auf berubah ya, nggak tergoda. Semata-mata harta yang dia punya, harta yang dia miliki itu diserahkan ke Allah semua, itu disedekahkan ke Allah semua, kayak gitu. Betapa beruntungnya Abdurrahman bin Auf ya, sebab Rasulullah SAW telah menjaminnya masuk ke dalam surga. Pembawa jenazahnya pas dia meninggal yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas ya, Utsman bin Affan, terus Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan lainnya. Sampai Ali bin Abi Thalib ini berkata, "Pergilah, engkau telah menemukan kebenarannya, dan engkau telah meninggalkan tipu dayanya. Semoga Allah merahmatimu." Ya. Cerita Abdurrahman bin Auf juga memberikan pelajaran kepada kita. Kita belum kaya tapi kita udah sombong. Kita belum kaya tapi kita udah pelit. Abdurrahman bin Auf aja yang hartanya banyak, yang bahkan gak bisa kehitung dengan angka, gak pelit, masih sederhana. Jadi sama-sama berkaca pada Ramadan kali ini, banyak-banyaklah kita bersedekah kepada orang lain. Semoga ada cerita kebaikan dan ada pesan yang baik dari cerita Abdurrahman bin Auf. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode movie spesial Ramadan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.